Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Buat kalian yang punya kebutuhan sebagai content creator, pasti butuh dong laptop yang punya performance kenceng. Kalau buat gue pribadi, nggak cuman hanya butuh laptop dengan performance kenceng aja, tapi gue juga butuh laptop yang tipis juga. Dan yang terpenting punya layar dengan akurasi warna yang bagus. Kebetulan di sini gue ada laptop yang bisa memenuhi kriteria itu semua. Kenalin, ini ada Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Untuk video kali ini juga gue dibagi dua part ya, karena banyak banget yang mau gue bahas di laptop ini. Ya udah nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Sebelum kita bahas desainnya, kita bahas dulu untuk spek lengkapnya. Lenovo Yoga Slim 7 Pro X ini pakai prosesor AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition. Dan dia juga udah punya 8 core 16 thread dengan maksimal boost clocknya itu di 4,7 GHz. Untuk CPU-nya ini punya arsitektur di 6 nanometer ya, dan TDP-nya itu di 35 watt. Untuk integrated GPU-nya dipakai AMD Radeon 680M dengan arsitektur RDNA 2. Lalu untuk GPU discrete-nya dia pakai Nvidia RTX 3050 dengan TDP di 55 watt. Untuk RAM-nya kita dikasih 32GB LPDDR5 dual channel dengan speed di 6400 MHz. Jadi udah kenceng banget. Dan untuk RAM-nya ini juga nggak bisa dilepas ya, karena dia udah menyatu dengan motherboardnya langsung. Lalu untuk storage-nya kita dikasih SSD NVMe Gen 4 1TB. Dan overall untuk spesifikasi ini bisa gue bilang cukup kenceng dengan laptop yang setipis ini. Next, kalau misalnya kita bahas soal dimensinya, laptop ini tuh punya dimensi di 15,9 mm kali 328,2 mm kali 221,4 mm dan punya bobot di 1,45 kg. Jadi ya cukup enteng lah ya. Lanjut soal desain, ada hal unik di laptop ini yang menurut gue cukup jarang ada di brand lain, yaitu di bagian bezel bawahnya ini. Ini tuh rounded loh, dan jujur gue pertama kali megang laptop ini tuh udah berasa kayak megang smartphone gitu. Feel dari bezelnya itu ngingetin gue sama seri-seri iPhone yang masih pakai rounded gitu, bezel lah kayak iPhone 11 ke bawah. Overall untuk bodinya ini tuh terbuat dari bahan aluminium, jadi feel premiumnya itu udah pasti dapet, dan build quality dari laptop ini tuh udah kokoh banget. Untuk warna laptop yang gue pegang ini tuh warnanya Storm Grey. By the way, ini juga cuma satu aja warnanya ya, jadi kalian nggak bisa pilih warna yang lain. Lalu salah satu fitur yang gue suka banget di laptop ini tuh dia udah punya fitur auto start ketika laptop ini tuh dibuka. Fitur yang sama seperti MacBook, jadi menurut gue ini keren. Untuk buka laptopnya pun sama sekali nggak butuh effort sama sekali, karena kita tinggal buka aja dengan satu tangan kayak gini, ini udah bisa kok. Dan di bagian ujung layarnya ini tuh dia punya sisi tajam gitu, jadi akan gampang gitu kalau misalnya kita buka dengan jempol tangan kita. Gue seneng sih Lenovo bisa kasih kita hal-hal kecil kayak gini dan detail, dan ini tuh menurut gue cukup penting sih. Overall desain laptop ini tuh emang dibuat minimalis dan simple, karena emang dikhususkan untuk para profesional seperti desainer, content creator, fotografer, atau editor. Dan ya kalian bisa dengan mudah gitu bawa laptop ini tuh untuk keluar meeting, ke tempat coffee shop. Ini tuh emang kelihatan laptop jadi ganteng gitu, jadi ya naikkan derajat kalian lah. Sekarang kita bahas port-portnya. Di bagian sebelah kanan ada webcam eShutter switch untuk matiin webcamnya biar lebih aman. Lalu ada jack audio combo 3,5 mm. Lalu ada satu USB A 3.2 Gen 1, dan terakhir ada tombol power. Lagi-lagi di sini unik ya, tombol power itu ada di sebelah samping sini. Biasanya kan untuk tombol power tuh ada di sebelah atas di samping keyboard atau yang menyatu dengan keyboard. Selanjutnya di bagian sebelah kiri ada dua USB Type-C 3.2 Gen 2 yang udah support DisplayPort 1,4A dan bisa transfer data dengan speed up to 10 Gbps. Untuk USB Type-C ini juga sebagai port untuk charging ya. Dan yang terakhir ada port USB A 3.2 Gen 1 juga. Hal yang menurut gue kurang di laptop ini tuh dia kenapa nggak disediain port untuk SD card. Karena menurut gue tuh port itu tuh penting banget. Apalagi laptop ini tuh khusus untuk para content creator gitu. Kalau nggak ada SD card tuh jadi kurang banget gitu. Sayang banget sih. Sekarang kita bahas bagian layarnya. Untuk layarnya ini tuh berukuran 14,5 inch pakai panel IPS dengan resolusi di 3K alias 3072 x 1920 pixel dengan aspek rasio di 16:10 dan udah support touchscreen juga.
Untuk refresh rate-nya, dia dikasih 120Hz, support Dolby Vision dan Nvidia G-Sync. Overall, layarnya ini gue suka, dan ketika kita pakai untuk kegiatan content creation seperti editing foto, video, layar dari laptop ini tuh bisa menampilkan warna yang akurat. Karena emang sih secara spek layarnya ini udah 100% sRGB. Jadi bisa gue bilang buat lu yang emang butuh laptop dengan akurasi warna yang oke, pasti bakal suka dengan layar di laptop ini. Ketika dipakai untuk streaming video juga ini udah oke kok. Meskipun menurut gue akan jauh lebih enak kalau misalkan pakai panel OLED. Sayang banget sih, emang perbedaan IPS dan OLED menurut gue sampai detik ini tuh masih cukup jauh sih. Oh ya, untuk tingkat kecerahannya, layarnya ini ada di 400 nits. Jadi buat kalian yang mau pakai ke luar outdoor harusnya nggak masalah sih. Lanjut di bagian webcam, di laptop ini tuh udah bisa merecord video sampai Full HD 30 fps. Untuk sekedar meeting online ini harusnya udah lebih dari cukup. Di laptop ini juga punya banyak fitur yang menarik untuk menjaga privasi kita, seperti Zero Touch Login, Zero Touch Lock, dan Zero Touch Video Playback. Gue jelasin satu-satu ya. Untuk Zero Touch Login, ketika kita buka laptop, dia akan langsung mendeteksi wajah kita dengan sensor IR webcamnya dan akan langsung masuk ke dalam Windows. Lalu untuk fitur Zero Touch Lock, fungsinya ketika kalian meninggalkan laptop, dia akan otomatis ke lock gitu. Jadi ini tuh menjaga privasi kita juga gitu. Dan untuk Zero Touch Video Playback, ketika kalian lagi nonton video di aplikasi yang udah support, kalau misalkan kalian ninggal laptop, dia akan otomatis pause videonya, dan begitu kalian balik lagi, dia akan meresume videonya secara otomatis. Lalu kalau misalkan kalian mau lebih aman lagi, laptop ini juga udah dibekali switch untuk matiin kameranya, kayak tadi gue bilang di awal di bagian portnya. Jadi menurut gue kalian matiin aja kalau misalkan kalian emang nggak pakai webcamnya. Lanjut di bagian keyboardnya, dari dulu sampai sekarang keyboard di laptop Lenovo tuh adalah salah satu keyboard yang paling gue suka karena feel ketiknya tuh enak banget. Keypadnya tuh berasa solid, tactile, dan dia ada backlightnya juga. Untuk pilihan modenya ada 2 tingkat kecerahan, dan yang gue suka dia punya fitur auto. Jadi ketika laptop ini udah mendeteksi ruangan yang cukup gelap, backlight di keyboard tuh akan otomatis menyala. Keren ya. Cuman sayangnya aja di bagian keyboardnya ini tuh ukuran keycaps dari arrow key atas dan juga bawahnya ini tuh kecil banget loh. Jadi kurang nyaman kalau misalkan kalian main game yang harus pakai arrow key. Untuk bagian touchpadnya no complaint sama sekali karena kita dikasih ukuran yang gede dan presisi juga. Untuk speakernya di sini kita dikasih dual stereo speaker, dan speakernya ini tuh dari Harman. Jadi untuk suaranya sendiri ini udah bagus kok, lantang dan detailnya juga oke. Intinya keluaran suara dari speaker di laptop ini tuh balance lah. Paling yang kurang itu di bagian bassnya aja yang berasa kurang nendang. Ya itu lebih ke preferensi sih, karena gue tipikal orang yang suka dengerin musik tuh kalau bassnya tuh jedak-jeduk gitu. Oke, lanjut kita masuk ke bagian benchmark. Kita mulai dari Cinebench R15. Di mode intelligent cooling, untuk multicore-nya dapat skor di 1916. Lalu untuk single core-nya ada di 224. Lalu kita pindah ke mode extreme performance. Untuk multicore-nya naik ke 2048 dan single core-nya di 221. Selanjutnya Cinebench R20 di mode intelligent cooling, untuk single core-nya dapat skor di 4155 dan single core-nya di 555. Lalu untuk mode extreme performance, multicore-nya dapat skor di 4829 dan untuk single core-nya dapat skor di 556. Selanjutnya Text Benchmark 3D Mark Time Spy dapat skor di 4980. Untuk Text Benchmark ini gue pakai mode extreme performance dan colok casan juga. Untuk pengetesan 3D Mark Time Spy ini gue di ruangan yang nggak ber-AC ya, dan suhu CPU-nya itu hampir 100 derajat. Jadi panas banget loh. Menurut gue ini hal yang wajar karena laptop ini tuh punya performance yang ngebut tapi tipis. Jadinya menurut gue untuk ngehit hampir 100 derajat itu menurut gue ya sangat-sangat memungkinkan sih. Saran gue kalau misalnya kalian emang mau kerja berat, mending kalian di ruangan yang ber-AC sih. Lanjut sekarang kita tes benchmark untuk SSD-nya. Karena ini udah pakai SSD Gen 4, untuk hasil skor Crystal Dismark 8 di bagian watt-nya itu tembus di 6600-an dan untuk watt-nya itu di 4800-an. Untuk buka tutup aplikasi, multitasking, booting Windows harusnya ini udah lebih dari cukup. Untuk SSD-nya ini sayangnya kita nggak bisa ditambah ya, karena emang slotnya cuma 1. Jadi kalau misalkan 1 TB menurut kalian tuh kurang, ya kalian cuma bisa ganti ke SSD yang lebih besar aja storage-nya.
sayang banget sih. Sekarang kita masuk ke software productivity. Kita mulai dari software Blender. Di sini gue tes Blender demo Project Classroom. Untuk GPU compute-nya pakai RTX 3050 bisa selesai dalam waktu 53 detik aja. Selanjutnya, gue tes hanya menggunakan CPU compute dapat waktu di 9 menit 11 detik. Jadi lumayan jauh. Selanjutnya, Adobe Premiere. Di sini gue render project 1080p dengan durasi 13 menit pakai Nvidia encoding. Hasilnya bisa selesai dalam waktu 4 menit 37 detik. Nah, gimana menurut kalian untuk performance-nya? Menurut gua, laptop ini tuh punya performance yang bagus untuk ukuran laptop yang setipis ini. Dan yang pasti untuk seorang yang punya kebutuhan sebagai content creator atau designer, laptop ini tuh udah cukup memenuhi standar itu semua. Nah, gimana untuk performance-nya ketika dipakai untuk gaming? Oke, untuk video full gamingnya kita akan lanjut di part 2. Jadi kalian pastiin jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.